Ribuan tahun yang lalu, sebelum tahun 570 Masehi, di sebuah kota bernama Kota Mekkah. Masyarakat di sana didominasi oleh orang-orang yang hidup dalam kejahiliahan. Sebagian besar dari mereka jauh dari ajaran tauhid. Orang-orang yang menyembah berhala, percaya pada tahayul, bahkan pencurian dan perampokan. Na'udzubillah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk hadirnya seorang Rasul mengantarkan harapan baru. Di sebuah pemukiman ada sepasang suami istri, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab. Saat itu Siti Aminah tengah mengandung, sedangkan suaminya Abdullah harus pergi ke kota Syam untuk menjalankan suatu kewajiban. Siti Aminah pun tampak bersedih. Jangan khawatir wahai istriku, jagalah kandunganmu. Aku pamit. Assalamualaikum. Berhati-hatilah wahai suamiku, aku akan selalu mendoakanmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejak hari itu, Aminah dan Abdullah tidak pernah bertemu kembali di dunia, karena ternyata Abdullah wafat dalam perjalanannya menuju kota Syam. Namun, di tempat lain, di sebuah negeri bernama Yaman, hiduplah seorang raja sombong bernama Abraha. Dia marah karena Ka'bah, rumah suci di Mekah, lebih terkenal daripada gereja yang ia bangun. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan besar yang dipimpin oleh gajah-gajah besar. Abraha berkata, "Kita akan menghancurkan Ka'bah. Tidak ada yang bisa menghentikan kita." Pasukan gajah itu sangat besar dan kuat. Orang-orang Mekah merasa ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ada seorang pemimpin Mekah yang sangat bijaksana bernama Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib tahu bahwa manusia tidak mampu melawan pasukan Abraha. Maka dia datang ke Ka'bah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan. Abdul Muthalib berdiri di dekat Ka'bah, berdoa dengan penuh khusyuk, dengan tenang dan penuh keyakinan. "Ya Allah, lindungilah rumahmu ini. Kami tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan Abraha. Hanya Engkaulah yang bisa menolong kami." Abdul Muthalib pergi dengan tenang, meninggalkan Ka'bah dan mempercayakan segalanya kepada Allah. Saat pasukan Abraha mendekati Ka'bah, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Gajah-gajah besar itu berhenti. Mereka menolak untuk melangkah lebih dekat ke Ka'bah. Abraha memerintahkan mereka, tapi gajah-gajah itu tidak mau bergerak. "Ayo maju! Mengapa kalian berhenti? Hancurkan Ka'bah!" Tiba-tiba langit menjadi gelap dan terdengar suara kicauan burung yang sangat banyak.
Dan saat itulah keajaiban Allah terjadi. Burung-burung kecil yang disebut ababil muncul dari langit, terbang di atas pasukan Abraha, membawa batu-batu kecil yang sangat panas dan menjatuhkan batu-batu kecil yang mengenai para prajurit. Mereka melempari pasukan Abraha dan gajah-gajah itu. Pasukan gajah dan Abraha panik. Batu-batu itu menghancurkan pasukan mereka. Gajah-gajah berlari ketakutan, dan Abraha pun kalah tanpa bisa melawan. Tidak, kita tidak bisa melawan kekuatan yang luar biasa ini. Mundur! Pasukan Abraha mundur dan hancur. Sementara Mekah tetap aman. Alhamdulillah. Suatu malam, Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW, bermimpi didatangi sosok malaikat yang memberitahukan bahwa dia akan melahirkan seorang anak agung yang akan membawa cahaya bagi umat manusia. Saat menjelang kelahiran, berbagai peristiwa ajaib terjadi. Cahaya terang menerangi negeri Syam. Patung-patung berhala di sekitar Ka'bah hancur, dan api suci bangsa Persia padam. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal, Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW yang lahir dalam keadaan bersih dan bersinar. Kakeknya Abdul Muthalib memberi nama Muhammad, yang berarti yang terpuji. Di langit, malaikat-malaikat turun merayakan kelahiran Nabi terakhir yang akan dinantikan umat manusia, menekankan keagungannya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Aminah tersenyum penuh kasih. Selamat datang wahai Muhammad. Engkau adalah cahaya bagi dunia ini. Di tahun yang sama, ketika pasukan Abraha kalah, dunia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kedamaian menyebar di seluruh penjuru negeri, dan Abdul Muthalib dengan penuh syukur membawa Muhammad kecil ke Ka'bah, berdoa kepada Allah atas kelahiran cucunya yang istimewa. Di masa depan, Nabi Muhammad SAW akan membimbing umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh rahmat dan kebijaksanaan. Begitulah anak-anak kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang terjadi bersamaan dengan keajaiban pasukan gajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dari kehancuran. Dan di saat yang sama, dunia menerima hadiah terindah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, sang pembawa pesan kebaikan dan perdamaian.